Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baiklah, ketemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran ekonomi. Sebelumnya, Ibu mohon maaf karena hari ini tidak bisa hadir bertatap muka langsung dengan kalian karena ada keperluan lain yang harus Ibu selesaikan. Maka dari itu, Ibu buatkan video pembelajaran untuk menggantikan kehadiran Ibu di kelas. Adapun untuk materi hari ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai APBN dan APBD. Minggu lalu sudah Ibu jelaskan apa itu APBN dan APBD serta aset-asetnya, serta tujuan APBN dan APBD juga itu untuk apa. Ayo, siapa yang masih ingat tentang apa yang sudah Ibu jelaskan minggu kemarin? Ibu harap semuanya masih ingat ya. Nah, untuk hari ini, Ibu akan membahas mengenai fungsi APBN dan APBD. Langsung saja simak materinya dengan baik ya. Oke, jadi fungsi dari APBN dan APBD itu ada 7 anak-anak. Di antaranya fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan juga fungsi stabilisasi. Jadi yang pertama itu ada fungsi otorisasi, di mana anggaran negara menjadi dasar pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Lalu yang kedua, ada fungsi perencanaan, di mana anggaran ini dijadikan sebagai pedoman untuk merancang dan merencanakan semua kegiatan yang dilakukan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, pengorganisasian, di mana anggaran negara dijadikan sebagai pedoman untuk menyeimbangkan berbagai pos yang ada agar semua kepentingan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, pengawasan, di mana anggaran negara dijadikan sebagai pedoman untuk menilai apakah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang terkait dengan ketentuan atau tidak. Selanjutnya, yang kelima ada fungsi alokasi, di mana anggaran negara digunakan untuk menambah atau mengurangi alokasi sumber ekonomi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Lalu yang keenam, ada fungsi distribusi, di mana anggaran negara digunakan untuk menjalankan pembangunan di seluruh wilayah tanah air secara merata dan adil. Dan yang terakhir, fungsi stabilisasi, di mana anggaran negara digunakan untuk menciptakan stabilitas keamanan dan pertahanan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Seperti itu anak-anak fungsi APBN dan APBD. Terima kasih telah menyimak materi ini dengan baik. Untuk tugasnya, cari tahu mengenai pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian di sektor moneter, neraca pembayaran, dan sektor produksi. Setelah itu, buatkan resume di buku tugas ekonomi. Hari ini langsung dikumpulkan di meja Ibu ya. Tolong kolektif oleh KM, dibawa langsung ke ruangan Ibu, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.